langsung mulai aja ya Pak ya? Iya. Mulai, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mai Hadiroh SAG selaku Kepala Sekolah SMA Cita Mulia. Yang terhormat Bapak Ahmad Nazarudin SPD selaku Kepala Sekolah SMP Cita Mulia. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA dan SMP Cita Mulia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu wali murid SMA dan SMP Cita Mulia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan hadir dalam kegiatan sosialisasi program kelas 9 dan 12 meskipun secara online. Semoga kita sehat selalu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah akan beriman sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai pembawa acara dalam kegiatan sosialisasi program kelas 9 dan 12, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, lalu kedua pembacaan tilawah, yang ketiga sambutan-sambutan, lalu keempat sosialisasi program kelas 9 dan kelas 12, lalu diakhiri dengan doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara dibuka, marilah kita membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Wardani. Kepada Bapak Wardani dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amran innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi' was-samaa'i dzatil hubuk innakum lafi qawlim mukhtalif yu'faku anhu man ufik qutilal kharrasun allazina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yawmahum 'alan nari yufatun duqu fitnatakum
هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون صدق Allahul Azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wardani atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya tadi. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk selanjutnya yaitu sambutan pertama akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Nazarudin SPD. Kepada Bapak Ahmad Nazarudin dipersilakan. Halo. Ya, halo. Iya Pak, jelas Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat pada para wakaf belum dan terhormat pada Bu Mei Hadiro selaku Kepala SMA dan Mulia, dan yang terhormat pada Bapak Ibu Wali peserta didik baik SMP maupun SMA dan Mulia. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul meskipun tidak secara langsung dalam keadaan sehat walafiat insya Allah ya. Salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang lemah di jalan Islam yang selamatkan. Yang pertama saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Koordinator maupun yang lainnya yang telah mempersiapkan kegiatan ini, walaupun sebenarnya acara ini ingin dilaksanakan di minggu kemarin ya, minggu kemarin, hanya saja ada beberapa kendala ya, jadi banyak guru yang kayaknya sakit, termasuk saya ini agak sedikit pilek ya, juga kita mau datang ke sekolah juga tadinya gitu, mau di rumah aja, cuman kayaknya ke sekolah gitu. Dan beberapa bapak ibu guru juga sampai saat ini juga masih ada yang sedang keadaan kondisi sakit gitu. Terima kasih pada bapak ibu orang tua siswa peserta didik yang menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan ini, yang dimana kegiatan ini memang dilaksanakan ya sebagai bentuk komunikasi kita yang seharusnya sih bisa dilaksanakan di awal semester ya, di bulan Januari itu, karena banyak sekali agenda mungkin yang perlu ditegaskan lagi, terlebih permasalahan nilai ya. Jadi jika dilihat dari segi waktu ya, mungkin anak-anak SMP untuk US itu kalau menghitung hari ya mungkin masih ada sekitar 80 harian ya. Tapi kalau menghitung minggu kan 10 minggu lagi, kepotong praktik ya, praktik PTS maupun praktik kalau kelas 9 itu nanti bukan PTS lagi tapi PAT.
Jadi ketika anak kelas 8 itu PTS, kelas 9 PAT. Itu di bulan Maret. Di bulan Maret PAT. Nah, minggu besok itu kita kelas 9 mungkin tanggal 20-an Februari sudah mulai praktik US. Pak, ini kok bersilang-silang ya. Memang waktunya agak susah ya, agak susah. Kenapa praktik US kita dahulukan? Karena mengejar biar ketika selesai PAT anak-anak udah fokus untuk pembahasan soal. Nanti kita materi itu kita kejar sampai PAT, jadi udah nggak ada materi. Selesai PAT anak-anak akan lebih sering untuk pembahasan soal untuk persiapan US-nya gitu. Dan seperti yang tadi beberapa diobrolkan ya, untuk kelas 9 bagaimana Pak ini ke depannya, apakah tetap PJJ atau seperti apa? Kita lihat efektivitasnya ya, seberapa efektif sih untuk anak-anak ini kelas 9 PJJ untuk mengejar mungkin ada nilai-nilai yang waktu semester 1 mungkin masih kurang ada beberapa anak yang mungkin perlu penyesuaian ya. Terus semester 2 ini mungkin banyak nilai yang kosong. Misalkan, apakah itu bisa kejar dengan ketika anak-anak PJJ saja gitu. Jadi di akhir mungkin kita akan mengadakan survei lah persetujuan orang tua untuk anak kelas 9 gitu. Apakah akan bersedia gitu ketika anak-anak itu kita minta hadir ke sekolah. Kita tidak mewajibkan ya, kita tidak mewajibkan, tapi kita harapkan ketika kita banyak orang tua yang mungkin lebih setuju ya, walaupun emang tren COVID saat ini lagi naik ya. Kemarin terakhir tuh kita level 3 kalau tidak salah ya. Tapi di suratnya sendiri emang kalau dari itu keterangannya bisa PTMT atau PJJ memang ya. Makanya kita nanti minta melakukan survei itu atau tidak orang tua untuk anak-anak tetap hadir ke sekolah gitu ya, untuk kelas 9 dan kelas 12. Efektifkan waktu sekitar 10 minggu untuk sampai ke US nanti gitu. Kita US itu sekitar awal puasa untuk kelas 9. Dan itu Februari, Maret, April udah mulai puasa. Dan minggu awal minggu kedua atau minggu pertama itu kita udah mulai US. Sebenarnya di waktu yang tinggal 2 bulan ini bagaimana anak-anak supaya tetap bisa mengejar kekosongan nilai yang ada gitu. Karena nanti di ijazah itu tidak hanya nilai UAS saja, nilai US aja yang dicantumkan di situ gitu. Tapi itu hasil dari rekap dari raport semester 1 sampai US. Nanti ada bobotnya akan dibabarkan oleh kurikulum dari semester 1 kelas 7, semester 2 kelas 8, kelas 8 terus sampai raport terakhir akan diakumulasi baru menjadi nilai ijazah kayak gitu. Dan kalau misalkan nanti raportnya banyak yang kosong, kita bingung nanti apa ya, khawatirnya ya, kita kan harapannya itu dengan raport yang dikalkulasi ini bisa lebih menolong atau mendongkrak nilai US anak-anak gitu ya. Tapi kalau misalkan rapotnya juga kurang baik, nah kita khawatirnya maka malah membebani nilai US-nya gitu kan. Dengan persentase yang telah kita atur, misalkan US 30%, nilai rapot 70%, itu sangat bisa jadi itu sengaja untuk agar nilai jasanya bisa tertolong oleh nilai rapot ya gitu. Jadi kita minta kerjasamanya dari orang tua gitu kan. Nantinya ya selesai minggu ini kan semoga aja sih emang dari dinas tidak ada perpanjangan ya, tapi kalau perpanjangan tanggal untuk PJJ, nah itu yang kita agak berat ya. Sebetulnya kalau untuk di luaran banyak juga sekolah yang mungkin ya tidak menghiraukan itu, cuman kita baik lagi kita minta nantinya untuk persetujuan orang tua juga gitu kan di sini biar
biar enak lah ya, jangan sampai kesannya kita mewajibkan tapi kita tidak melihat unsur orang tuanya gitu. Dan beberapa kegiatan yang semoga aja sih ya emang trennya itu dari 2 tahun yang lalu yang menjelang akhir hari puasa Ramadan itu emang trennya selalu naik ya. Dan ini berkaitan dengan kegiatan akhir sana gitu kan. Akhir sana itu kan kita rencanakan itu di setelah Lebaran kalau kita ya selesai bulan Ramadan itu, semoga aja trennya itu udah mulai biasa lagi gitu sehingga kita bisa mengadakan akhir sana itu secara offline ya, mudah-mudahan gitu. Nanti akhirnya ini udah beberapa orang tuh udah datang ke saya dari mulai bulan Desember kemarin ya, masalah akhir sana ini Desember Januari gitu ya. Dan saya pun udah mengkoordinasikan dengan siswaan untuk masalah ini nantinya ke depannya gitu kan. Dan di bulan ini pun akan ada pengambilan foto buat dikasih anak-anak, dan anak-anak sudah mulai sekolah mungkin kita coba di bulan Februari atau awal Maret lah ya untuk masalah BTS gitu ya. Masalah BTS nanti di antara akhir Februari atau awal Maret ini kita coba maksimalkan waktunya gitu. Dan memang tidak banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan ya, karena yang dari awal tahun itu rencana anggaran itu memang kita banyak sekali kegiatan yang kita hilangkan ya, gitu. Dan hasilnya adalah ya anak-anak seperti nggak ada kegiatan gitu, belajar di rumah seperti biasa gitu selama pandemi ini. Ya harapannya sih sebetulnya anak-anak bisa benar-benar bisa ke sekolah lagi gitu, memaksimalkan waktu yang ada supaya yang memang mungkin ada anak-anak yang pengen ke negeri segala macam ya, kalau ditanya gitu mudah-mudahan ya bisa kita maksimalkan di 2 bulan terakhir ini gitu untuk masalah penilaian anak-anak. Karena untuk ke negeri walaupun jalur zonasi juga agak ini juga ya, agak lumayan ketat juga kayak gitu. Kadang-kadang 1 meter kita udah masuk 1 kilo nih tapi udah 1 bagian gitu. Nah itu dari kakak mana yang masuk, karena ada juga kayak gitu kan. Ini dijabarkan bagaimana kriteria kelulusan, bobot nilai US di ijazah, ya. Itu nanti akan dipaparkan oleh koordinator wakaf kurikulum. Dan mungkin jika ada suatu hal yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan melalui DM, atau ketika misalkan tidak enak bisa langsung datang ke sekolah juga tidak apa-apa gitu. Semoga kegiatan hari ini memang bisa dilaksanakan dengan baik, walaupun saya lihat yang hadir juga tidak banyak ya, tidak banyak. Saya harapannya itu minimal orang tua yang datang bisa 20-an orang lah ya gitu, kita semua, sehingga informasinya itu bisa kita udah tahu gitu, bandingkan kalau ini kan ya sedikit gitu kan, terlebih misalkan orang tua sudah begitu aktif di grup, khawatirnya sih informasinya nggak nyampe gitu. Tapi nanti materi yang akan dipaparkan hari ini akan kita share ya, supaya ya nanti kita share biar untuk mungkin dari saya itu aja, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu May Hadiroh. Ya, Ibu May Hadiroh, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min amri yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Nazarudin selaku Kepala Sekolah SMP Cita Mulia, kepada Bapak Ibu Wali Murid, terutama wali murid kelas 9 dan kelas 12, juga kepada Bapak Ibu guru yang telah bergabung dalam sosialisasi program kelas 9 dan kelas 12 serta tim dari namanya online ya Bapak Ibu ya. Karena dari tadi juga bingung ini masuknya kok enggak bisa-bisa gitu dari tadi. Cuma kita masih bersyukur dengan adanya program ini kita dapat masih bersilaturahmi ya dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun keadaan kita masih berjarak dan masih harus terbatasi, namun saya berharap apa yang dapat kita komunikasikan dapat menjadi suatu landasan maksud yang kita inginkan ya, apa yang akan kita bahas, apa yang kita akan selesaikan tersambung dengan komunikasi walaupun jarak jauh. Bapak Ibu sekalian, terutama SMA kelas 12, saya berharap dari pertemuan semester akhir anak-anak saya dapat fokus untuk ke arah yang lebih serius lagi, karena memang selain batas usia juga kalian anak-anak saya memiliki keharusan untuk memikirkan bagaimana selanjutnya mereka untuk menuntut ilmu. Banyak hal yang memang harus dipersiapkan bagi anak-anak saya, dan terutama mereka masih membutuhkan perhatian dan bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, saya sangat berharap mendukung dan memberikan motivasi bagi anak-anak saya. Lulusan itu merupakan suatu akhir dari ujung sekolah ya atau pendidikan, tapi merupakan awal dari kehidupan anak-anak kita. Mereka bisa berdikari, mereka bisa berkarya, mereka bisa melanjutkan sesuatu aktivitas baik formal ataupun non formal. Mereka bisa menggapai cita-cita mereka itu karena dukungan kita semua, dukungan orang tuanya, juga situasi dan sekeliling mereka yang mendukung. Kita berharap anak-anak kita tidak hanya untuk mengejar akademiknya saja, tetapi akhlakul karimah yang utama, karena mereka sudah berusaha kita bekali untuk menjadi siswa yang memiliki sikap Al-Qur'aniyah ya, menjunjung tinggi akhlak agama kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap mereka walaupun nilainya tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan, namun dari sekecil itu kemungkinan nilai ruhnya lebih besar daripada nilai akademiknya. Tetapi jangan mengecilkan hati mereka. Apapun yang mereka raih, toh sesuai dengan usaha yang mereka kerjakan juga, yang mereka usahakan selama ini. Memang
keriduan orang tua, berkah dari segala yang mereka dapat dari orang tua itu akan memberikan jalan yang mudah bagi anak-anak kita. Jadi saya hanya meminta sekali kepada Bapak Ibu untuk memberikan dukungan selalu kepada anak-anak saya, anak-anak Cita Mulia, agar lebih maju, tidak tidak dibandingkan dengan anak-anak yang memang mungkin potensinya lebih besar, tetapi saya berharap dari potensi anak-anak kita yang ada saat ini merupakan yang terbaik dari Allah. Dan semoga itu menjadikan anak-anak kita semua memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bu Mei Hadirat. Untuk selanjutnya yaitu acara inti sosialisasi program kelas 9 dan kelas 12. Untuk sosialisasi yang pertama yaitu sosialisasi kelas 9 kepada Ibu Ita. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah bunda sekalian yang saya hormati serta yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Cita Mulia. Sosialisasi untuk kelas 9 dulu ya mungkin. Sebenarnya kalau untuk sosialisasi program akademis nanti akan disampaikan oleh Bapak Evi Azhari. Mungkin kalau ke saya lebih kepada program kesiswaannya. Untuk kelas 9 yang terdekat kesiswaan itu adalah kegiatan ujian praktek ya Pak Nazar, ujian praktek dan USP. Itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah mudah-mudahan jelas untuk Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian kalau yang tertumpu di saya, kewajibannya adalah untuk kegiatan akhir sanahnya, untuk kegiatan graduation-nya. Kemudian laporan saya adalah kepada Bapak Ibu, kemarin sudah ada perwakilan dari ayah bunda yang ke sekolah, ada Bunda Zilni dan Bunda Intan yang sudah mewakili. Nah, di sini saya kemarin juga sudah bicara dengan Pak Nazar, keputusan dari sekolah, walaupun belum final, keputusan sementara adalah insya Allah untuk kegiatan akhir sana akan dilaksanakan di sekolah. Mengingat keadaan yang masih fluktuatif, belum pasti kita benar-benar sudah dibebaskan 100% atau belum. Jadi sementara keputusan sementara yang ada, namun demikian masih melihat nanti di tanggal pelaksanaan apakah bisa dilaksanakan. Sementara keputusannya adalah untuk kegiatan akhir sana atau graduation kelas 9 akan dilaksanakan di sekolah. Kemudian untuk kemarin ada masukan yang dari orang tua untuk buku tahunan sekolah. Insya Allah sudah disesuaikan dengan harapan ayah bunda. Kegiatannya ini yang saya masih prosedurnya masih harus dibicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah mengingat kita masih PJJ. Sementara persiapannya memang harus sudah dilakukan dari sekarang. Seperti itu. Kemudian untuk kegiatan ujian praktek, kalau harapan saya bisa diizinkan ayah bunda untuk anak-anak melakukan praktek di sekolah. Karena itu lebih efektif mengingat Permendikbudristek yang terbaru nomor 4, nomor 5, dan nomor 7 tahun 2022 yang akan mulai berlaku tanggal 17 Februari besok. 17 Februari 2022 di mana standar kelulusan adalah masih sama ya, kita pakai kurikulum 13. Standar kelulusan meliputi aspek psikomotor, aspek keterampilan, aspek sikap sosial, dan aspek akademis atau kognitif. Seperti itu. Jadi 3 aspek, 3 ranah ini harus anak-anak lulus karena ada KKM-nya. Gitu. Karena kita belum menggunakan kurikulum prototipe yang terbaru,
kita masih menggunakan kurikulum 13, jadi 3 ranah ini harus tuntas. Ranah aspek sikap sosialnya, aspek sikap spiritualnya, kemudian ranah kognitif, psikomotor, dan sosialnya harus afektifnya harus dapat gitu. Jadi kalau nanti ujian prakteknya daring, saya bingung penilaiannya itu nanti masuk kemana. Gitu. Sementara 3 ranah ini harus dapat. Itu masih standar kelulusan sesuai dengan Permendikbudristek Dikti nomor 5 tahun 2022. Kemudian nomor 4 dan nomor 7-nya juga mulai berlaku 17 Februari 2022 ini. Seperti itu Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami dan mohon izinnya sekali lagi mungkin Ayah Bunda untuk bisa mendukung apapun keputusan yang diputuskan oleh kebijakan sekolah seperti itu. Mohon dukungannya, mohon supportnya untuk anak-anak kita semua agar bisa mencapai yang terbaik di akhir jenjang sekolahnya. Kemudian juga mohon supportnya agar mereka bisa melanjutkan ke sekolah lanjutan yang dicita-citakan seperti itu. Kami di sini pihak sekolah sesungguhnya ya dari kurikulum, kesiswaan, kepala sekolah beserta dewan guru semua hanya bisa membantu semaksimal mungkin, memfasilitasi semaksimal mungkin. Dan inilah bagian fasilitasi dari kami. Semoga Bapak Ibu bisa memaklumi, bisa memberikan supportnya kepada kami untuk anak-anak semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya bisa dilakukan tanya jawab ya, Bu Aida, Pak Nazar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sosialisasi program kelas 12, saya serahkan kepada Pak Yafi Azhari. Kepadanya kami persilakan. Cek, terima kasih Bu Aida atas kesempatan yang diberikan. Suara saya kedengaran ya? Sangat Pak, insya Allah. Insya Allah. Jalan pagi ke pasar Minggu, jauh sampai ke Bengkulu. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, karena jujur Bu, sebenarnya ini lagi kondisinya lagi begini Bu ya. Ya jujur saya juga masih badannya masih anget-anget gimana gitu ini. Cuman karena sudah diundur seminggu kan pertemuannya, jadi kita harus mau nggak mau masa diundur lagi ntar kelamaan ya. Kita kalau ngikutin cuaca mulu memang ya udahlah ya. Jadi santai saja. Satu Pak Yafi. Iya Ibu. Jadi anget atuh. Ya sudah jauh ke Bengkulu, tetap kembali ke Jakarta. Baik, langsung aja Bapak Ibu mohon izin saya berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam wassalatu wassalamu turja syafa'atuhu fi akhiril ayam. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun amma ba'du. Saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP dan SMA Cita Mulia, Bapak Ahmad Nazarudin dan Ibu Maya Hadiroh, dan Bapak Ibu orang tua wali kelas, wali murid ya di rumah masing-masing yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru juga yang hadir, wali kelas, Pak Ordani dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Saya di sini insya Allah berkesempatan untuk menyampaikan program apa ya. Saya izin share screen dulu Bu ya, biar kalau misalkan mungkin lihat muka saya bosan, lihat screen, lihat ini aja deh, lihat slide aja. Ya. Sudah terlihat? Sudah Pak. Baik, biar ya ini saya sebenarnya tadi dimintanya untuk menjelaskan kelas 12 saja ya, tentunya saya buatnya sudah semua ya karena kita programnya bersamaan ya, kelas SMP maupun SMA kita bersamaan ya, jadi nggak masalah ya. Baik, pertama akan kita bahas kalender pendidikan, kriteria kelulusan, kelengkapan nilai rapot, dan jalur masuk PTN untuk yang SMA.
Ya, yang pertama ini jadwal kalender akademik kita. Bapak Ibu bisa dilihat di layar masing-masing. Sini pertama harusnya ada pengambilan foto ijazah hari ini. Ya, cuma karena yang masih PJJ mungkin kita dialokasikan ke lain waktu Bapak Ibu ya. Ini mungkin ini foto yang 1 hari insya Allah selesai foto ijazah ditargetkan sama Bu Rizky atau pelaksananya. Kemudian untuk minggu depan insya Allah ini ada ujian akhir praktik SMP dan SMA waktunya bersamaan. Ya. Nah untuk memudahkan jadwal, kalau misalkan nanti didahulukan SMA dulu praktek, SMP-nya nanti eh, ada kesenjangan atau segala macam maka disamakan saja ya. Ini yang untuk bulan Februari mungkin ini fokusnya di ujian sekolah, di ujian praktik baik SMP maupun SMA. Tanggalnya insya Allah tanggal 21 sampai 25. Mudah-mudahan tidak mundur lagi. Kalaupun nanti masih nggak boleh ke sekolah, nanti kita rapatkan lagi dengan pihak sekolah Bapak Ibu ya. Diambil baiknya bagaimana. Tadi sih sesuai arahan Bu Ita sih pengennya masuk ke sekolah. Memang benar kalau praktiknya lewat online kurang maksimal. Ya. Kemudian di bulan Maret ya untuk SMA ujian tulis ya, kalau tadi ujian praktek itu berbarengan SMP dan SMA selama 5 hari insya Allah semua mata pelajaran yang akan diujikan praktik ya. Nah ini untuk ujian tulisnya karena SMA itu perlu apa namanya biasanya nilai-nilai untuk masuk kuliah dan segala macam. Biasanya juga kalau misalkan dulu itu ada UNBK ya. Itu selalu dahulu ya SMK pertama, SMA kedua baru SMP itu. Minggu pertama SMK, minggu kedua SMA, minggu ketiganya baru SMP untuk UN. Nah, karena sekarang udah nggak ada UN dan kelulusan semuanya dilimpahkan ke sekolah, maka kita sudah buat jadwalnya untuk ujian tulisnya yaitu di bulan Maret. Selanjutnya di tanggal 14 sampai 18 Maret, 1 minggu atau 5 hari, ada PTS, Pak ini kelas 9, kelas 12 masih PTS enggak? Kalau kelas 9 sama kelas 12 itu PAT ya untuk pengambilan nilai rapot semester 6. Jadi waktunya berbarengan nanti untuk kelas 7, 8 itu PTS, ujian PTS, untuk kelas 10 dan 11 juga PTS, untuk kelas 9 dan kelas 12 PAT ya untuk nilai di rapot semester 6. Itu. Kemudian tanggal 1 sebelum Ramadan pengambilan rapot PTS dan setelah itu libur awal bulan puasa seperti biasa 3 hari ya Bapak Ibu. Nah, untuk ujian tulis SMP ini mau nggak mau ujiannya dilaksanakan di saat bulan Ramadan. Ya. Ini selama tanggal 11 sampai tanggal 18 April selama bulan Ramadan. Pak ini nggak bisa maju mundur nggak? Sepertinya emang nggak bisa Bapak Ibu ya. Karena untuk ujian kok lagi puasa masa ujian. Nah, insya Allah lagi puasa juga anak-anak sanggup. Kita doakan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat supaya bisa melaksanakan segala aktivitasnya. Nah, ini seminggu untuk ujian tulis SMP dan kemudian ada 20 sampai 22 April itu ada Amalia Ramadan Tahfiz Supercamp 2. Ya, ini yang akan dilaksanakan selanjutnya lebih detailnya akan dipaparkan nanti. Tapi mungkin ini nggak sekarang ya untuk Amalia Ramadan teknis seperti apa. Ya, itu. Nah, untuk bulan ini harus ada April Mei ya karena ini libur Bapak Ibu ya, libur Idul Fitri. Jadi nanti PAT-nya di bulan Juni setelah Idul Fitri. Itu untuk kelas 7, 8, 10 dan 11. Pengumuman kelulusan SMP di tanggal 3 Juni 2022. Ini kelulusan SMA mungkin lebih kelewat nih Bapak Ibu ya. Pengumuman kelulusan SMA belum nih. Biasanya lebih dahulu ya untuk pengumuman lulusan SMA.
karena dibutuhkan untuk masuk ke apa namanya kampus perguruan tinggi. Kemudian tanggal 17 Juni pengambilan rapat penaikan kelas, tanggal 25 Juni 2022 itu akhir sana. Ya, yang tadi udah dijelaskan sama Bu Wita. Oke, untuk slide yang ini ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan. Untuk tanggalnya, ini untuk pelaksanaannya Pak online apa di sekolah tadi ya? Nanti kita mengikuti edaran dari dinas, kalau memang bisa memungkinkan di sekolah, kita laksanakan semua di sekolah. Kalau memang nggak bisa seperti sekarang, Tadi udah di sini, iya, mohon maaf, instruksi ya. Mungkin iya. bisa dilaksanakan, bisa dimusyawarahkan di sini Pak ya, seandainya. Kita bicara apa sih kemungkinan-kemungkinan yang ada. Iya. Seandainya dinas mengeluarkan surat edaran untuk di PJJ-kan kembali. Keputusan apa yang bisa diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan ujian praktek ini gitu Pak? Mengingat tadi ada Permendikbudristek Dikti, kita punya landasan hukum untuk pelaksanaannya seperti itu. Pak Nazar mungkin bisa diberikan tanggapannya Pak Nazar. Baik, silahkan Bapak, Ibu. Mungkin bisa diberikan tanggapan Pak, jika terjadi kemungkinan keluar surat edaran di saat akan pelaksanaan ujian praktek USP anak-anak, tapi keluar surat edaran untuk di PJJ-kan kembali. Keputusan apa yang bisa diberikan oleh sekolah? Kalau dari saya sebagai kesiswaan mendorong untuk tetap dilaksanakan ujian praktek di sekolah, mengingat kita punya landasan hukum untuk melaksanakan itu. Demikian Pak, mohon tanggapan selanjutnya. Halo Pak, ada suaranya nggak? Iya Pak, silakan Pak. Kalau melihat kalender kan tuh sekitaran tanggal 21 Februari ya. Ini sekarang berapa sih? Sekarang minggu depan. Kalau rencana kita kan memang pelaksanaan kita tuh kan offline ya untuk saat ini gitu. Dan kalau memang ya akhir-akhir nanti ada surat perpanjangan, ya misalnya ada surat perpanjangan PJJ dari dinas, kita minta untuk kelas 9 untuk praktek, otomatis kan jumlah siswa di sekolah juga sedikit ya, jadi tidak terlalu banyak. Kita sarankan untuk ke sekolah, tapi kalau misalkan memang orang tua keberatan, maka silakan dilaksanakan di rumah secara online. Tapi dengan dengan persyaratan mengikuti aturan yang nggak ada pembedaan lah ya untuk di rumah, misalkan dia lebih ringan atau apa seperti itu, tapi tetap mengikuti juknis penilaian yang berlaku di sekolah seperti itu. Tapi disarankan kalau kita sih berupaya untuk praktek WES ini yang bisa dilaksanakan di tetap di sekolah, tapi kita tidak mewajibkan kalau ada orang tua yang dari anak saya mau di rumah aja gitu kan, ya silahkan seperti itu. Hanya saja harus bisa komit bahwa anak-anak mengikuti pada saat itu juga gitu, tidak akhirnya mulur akhirnya nggak melaksanakan sama sekali, seperti itu kan bahaya juga untuk penilaian anak-anaknya seperti itu. Gitu. Baik, mungkin Ayah Bunda ada yang ingin disampaikan terkait tanggapan dari Pak Nazar yang sebenarnya tersirat keputusan di dalamnya. Silakan Ayah Bunda. Ini aja Bu, nanti di apa? Ya baik, mungkin nanti sambil berjalan Bu Ita ya. Pak Yafi,
Lanjut aja Pak Evi. Ya, baik, terima kasih Pak Nazar. Untuk ini pun kalau misalkan nanti ujian praktiknya ini kan 21 itu minggu depan Pak ya. Kalau emang nanti misalkan Ya, kalaupun nanti ada hal-hal yang faktor yang bisa mengundurkan untuk terjadinya pengunduran ujian praktek, mungkin mundur minggu depannya lagi ya, akhir Februari. Yang pasti nggak bakal sampai bulan Maret. banyak opsi lah ya, banyak opsi Iya, untuk iya. kita. Ya, supaya kalau misalkan nanti udah bulan Maret, nanti banyak banget bertabrakan dengan kegiatan lain kan, biar nggak terlalu padat juga anak-anak. Baik, lanjut Pak ya. Ya. Saya untuk kriteria kelulusan, nyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut tadi yang sudah di awal Pak Nazar sudah singgung juga sebenarnya. Yang pertama, peserta didik telah menyelesaikan pembelajaran dari semester 1 sampai semester 6 ya pasti ya. Kalau misalkan apa namanya ada yang kelewat semesternya ya nggak bakal bisa dinyatakan lulus. Buktinya gimana ya? Buktinya lihat di nilai-nilai rapot aja. Memperoleh nilai sikap perilaku menilai baik dan tidak pernah mendapat surat peringatan lebih dari 2 kali. Ya Bapak Ibu, jadi misalkan dilihat lagi nilai selain nilai sikap nanti di akhir, untuk nilai rapot juga mohon dilihat lagi nilai sikap sosial spiritualnya ya, apakah masih ada yang C ya. Kalau misalkan masih ada yang C, silakan dihubungi dengan dikondisikan dengan wali kelas ya, karena harusnya minimal nilainya B ya, karena mungkin masih ada saja yang namanya manusia Bu ya, mungkin saya kelewat hitung inputnya yang kalau soalnya untuk rapot yang semester sekarang saya yang menangani rapot baik SMP maupun SMA. Ya, kalau yang rapot sebelumnya, kalaupun nanti masih bisa ada yang masih bisa diperbaiki, bukan itunya ya diperbaiki. Ini nilainya tadi ya D jadi B gimana? Bukan, maksudnya kayak misalkan data-data yang kurang sesuai bisa diperbaiki lagi, mudah-mudahan masih bisa. Ya, kalau misalnya masih rapot, wali kelasnya masih ada di sekolah, tanda tangannya masih bisa. Lanjut. Ketiga, mencapai standar minimal tahfiz Al-Quran sesuai dengan jenjang dan telah mendapat sertifikasi ya. Biasa nanti dibuktikan dengan kelulusan tahfiznya dengan sertifikat dari pihak sekolah. Lulus ujian satuan pendidikan dengan memperoleh nilai rata-rata SMP itu minimal 50 US-nya. Nah, untuk kalau SMA 60 minimal. Ini US bukan nilai akhirnya ya. Nah, untuk kriteria kehadiran 75% dari rata-rata kehadiran semester 1 sampai semester 6. Memiliki rata-rata nilai rapot SMP ya, minimal rapotnya semua dari semester 1 sampai semester 6 itu rapotnya kalau dirata-ratakan, kalau mau dinyatakan lulus itu harus 70. Nah, KKM-nya kan kalau SMP sama semua kelas 7, 8, 9, 70. Nah, untuk SMA ini minimal nilai rata-rata semua nilai rapotnya 72. Diambil dari rata-rata karena kelas 10 KKM-nya itu 70, kelas 11 itu 72, dan untuk kelas 12 KKM-nya 74. Ya, karena SMA berjenjang KKM-nya 70, 74, maka diambil tengah-tengahnya rata-rata ya 72. Itu mungkin ada ini 6 yang dari sekolah nanti misalkan wah anak saya gimana Pak nilainya ya, nanti bisa direkap dulu ya dari rapot semester 1 sampai semester 6 nilai kalau untuk dari nilai. Nah, untuk apa namanya? Untuk nomor-nomor lainnya, kriteria lainnya nanti bisa dimusyawarahkan dari pihak sekolah. Bobot nilai akhirnya diambil dari rapot 70% dan nilai ujian sekolah yang tadi ujian akhir nanti di bulan Maret dan SMP di bulan April itu 30%. Nah, nilai data raport yang bermasalah, misalkan nih Bapak Ibu ada nilai atau datanya yang bermasalah. Ya, sebenarnya yang pertama mohon periksa dengan teliti lagi data nilai raport dari awal sampai akhir, atau misalkan dari lembar-lembarnya ada yang kurang ya. Bukan raport PTS Bu ya, raport semester ganjil, semester genap. Udah, kalau misalkan PTS kan raport bayangan, raport sementara ya. Enggak apa-apa. Karena yang bakal dirata-ratakan nilainya yang diambil itu nilai semester ganjil dan semester genap.
melaporkan kepada wali kelas dengan membawa catatan dan bukti raportnya, ya misalkan Pak nama saya atau tanggal lahir saya segala macam kalau tidak sesuai. Nah ini bahaya kalau misalkan sampai satu huruf saja, satu huruf nggak ada atau misalkan ketambahan nilainya, itu bakal bermasalah di sistemnya Bu ya. Kalau misalkan di rapot mah bisa kita perbaiki, ya Pak ini saya namanya salah gitu, harusnya begini, langsung eh, bisa perbaiki di print di sekolah. Kalau misalkan apa yang di sistem di apa namanya pusat, nanti akan susah ganti lagi tanggal lahirnya, sesuaikan dari tanggal lahir dari kakak, ijazah SD, ijazah SMP, semuanya harus sesuai. Wali kelas koordinasi dengan guru mapel dan kabil kurikulum ya. Kemudian guru mapel memberikan nilai, rapor, perbaikan, dicetak kembali ya. Oke, selanjutnya ini untuk yang SMA, jalur masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Jadi sekarang yang anak SMA itu anak kelas 12 sekarang memasuki tahap pendaftaran ke perguruan tinggi, walaupun anak-anaknya pada ada beberapa yang misalkan kurang motivasi, tetap kami dari pihak sekolah tetap memberikan motivasi agar anak-anak mau masuk kuliah, karena kalau SMA, kalau misalkan SMK mungkin enggak kuliah udah bisa apa masuk dunia kerja ya. Kalau SMA kalau misalkan enggak kuliah dulu akan kesulitan. Ya, maka kami dorong untuk masuk beberapa jalur ke perguruan tinggi negeri. Yang pertama ada kampus umum. Kampus umum ini LTMPT. Kampus umum itu kampus yang umum semua kampus. Ini lagi bicara kampus negeri dulu Bapak Ibu ya. Itu ada jalur rapotnya namanya SNPTN yang sekarang udah mulai pendaftaran dari tahun ini. Kuota kita ada 25%, yaitu dari 10 siswa ada 3 siswa yang mendapatkan kesempatan untuk mendaftarkan dirinya masuk kampus negeri lewat jalur rapot tanpa tes, ya, yaitu ada Tara, ada Lutfia, dan yang peringkat ketiga Iksan. Diambil dari nilai rata-rata 5 semester rapotnya, ya. Tuh, Pak, kenapa anak saya nggak masuk? Kenapa kok dia yang masuk? Itu kan sesuai dengan aturan pemerintah ya. Beberapa nilai mapel, mapel dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang kemarin anak-anak sudah input semuanya. Nah, kita nggak ada yang ditutup-tutupi, semua transparan ya. Saya juga selalu, kebetulan saya wali kelasnya, di depan anak-anak semua nilainya ditunjukkan ya. Anak-anak sudah tahu peringkatnya. Kalau kalau emang Lara, Via, dan Iksan berkesempatan untuk mendaftarkan lewat jalur rapot. Kebetulan hari ini sedang nanti sore membuka pendaftarannya ya. Nah, untuk anak-anak yang selain apa ya lewat jalur rapot gimana Pak? Masih bisa lewat jalur UTBK, lewat tes ya. SBMPTN ini seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi soalnya yang buat pemerintah pusat, satu soal untuk seluruh Indonesia, soalnya semuanya sama sistemnya. Nah, ini nggak kelihatan. Nah, untuk jalur tes ini SBMPTN UTBK nih Bu ya, yang kedua ini. Nah, ini bayar 200.000 ke pihak panitia pusatnya. Nah, kalau yang lewat jalur rapot yang pertama gratis. Nah, untuk yang ketiga lewat, kalau misalkan nanti pas UTBK nggak lolos juga Pak, masih ada kesempatan lewat ujian mandiri. Ujian mandiri itu tes yang dilaksanakan soalnya dari pihak masing-masing kampus. Jadi misalkan di UI sama di IPB itu soalnya ya pasti berbeda kalau lewat jalur ujian mandiri. Misalkan kalau UTBK, ya misalkan ada yang siswa yang mau masuk jurusan antropologi ya di UGM sama di misalkan di mana lagi Unpad. Ini soalnya sama ya. Kalau misalkan di sini soalnya mungkin sama mungkin beda karena yang buatnya masing-masing kampus ya. Ya, ini bisa dilihat situsnya ya ltmpt.ac.id. Ya, untuk yang SPAN PTKIN ada lagi lewat jalur rapot juga, tapi khusus untuk kampus-kampus keagamaan, UIN, STAIN, IAIN, ya. Nah,
Yang tahun lalu ada yang lewat jalur rapot, tahun lalu diterima di IAIN Purwokerto. Ya lewat jalur rapot ini. Untuk rapot ini ya sekarang sudah dibuka. Insya Allah mulai hari minggu ini saya akan rekap lagi rapot-rapot anak-anak. Siapa aja yang bisa masuk, kalau ke sini semua anak-anak bisa masuk lewat jalur ini. Ya, jadi nggak ada kuota satu sekolah, berapa anaknya maksimal lewat jalur rapot. Kalau misalkan Span Patekan tiap tahun itu semua bisa mendaftarkan dirinya lewat jalur rapot ini. Jadi semua silakan nanti anak-anak kelas 12 masuk aja. Masalah Pak nilai saya kecil apa ya. Kalau misalkan rezeki mau untung-untungan kan, yang penting jurusannya jangan sama dengan temen sendiri. Misalnya semua satu kelas masuknya pilihnya ekonomi semua, ya berebut kuota ekonomi ada 20 di UIN misalkan, itu udah 10 kita rebutan untuk kursi 20 itu sama teman sendiri ya. Tapi saya udah arahkan anak-anak agar memilih jurusan yang berbeda agar peluang masuk lewat jalur rapotnya, daya saingnya itu juga berbeda juga. Nah, kemudian setelah ada juga lewat jalur tesnya, yaitu ujian masuk perguruan keagamaan Islam negeri. Nah, kalau misalnya nanti lewat jalur rapotnya nggak lolos lewat jalur rapot, sih ada lewat jalur nasional, ya. Sama kalau tadi bedanya ini cuman kampus umum, ini kampus yang ada Islam-Islamnya, UIN, STAIN. Nah, kalau misalkan Pak nanti di UM ini nggak keterima lagi, masih ada jalur ujian mandiri ya. Nanti di akhir biasanya pembuka pendaftaran, sekarang masih belum buka. Ujian mandiri ini masih semua kampus yang belum buka. Nah, sekarang SBMPTN pun nanti itu dilaksanakan setelah Lebaran kalau nggak salah. Ya, sesuai dengan sosialisasi yang saya ikuti bahwasanya UTBK ini pelaksanaannya tidak saat bulan puasa itu sih. Tuh, syarat-syaratnya apa aja ya tadi ya? Nanti kita siapkan dari pihak sekolah ya seperti biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Kartu pelajar sudah ada juga ya. Untuk kartu pelajar syaratnya harus membawa kartu pelajar ya, untuk ujian UTBK ini. Kartu pelajar sudah disiapkan, tinggal dibagikan semua siswa, semua sudah ada insya Allah dari kelas SMP sampai SMA. Ya, selesai. Bapak Ibu, ternyata sudah selesai. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi. Eh, saya izin stop share screen dulu ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya paparkan. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan dibuka tanya jawab terbuka pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Silakan. Saya udah boleh tutup apa belum nih, Bu Aida? Masih tanya jawab Pak Yafi. Oh iya, silakan tanya jawab dulu deh. Silakan Bapak Ibu. Saya Bunda dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Saya boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari ibunya Sofi, kelas 9A. Mau tanya, ini kan rapotnya Sofi yang kelas 7 ya, belum ada tuh yang semester genap, itu bagaimana ya? Yang mulai PJJ itu kalau nggak salah ya, sudah mulai PJJ, terus kita ambil rapot waktu itu bukan offline tapi melalui online. Nah sekarang tuh belum ada itunya rapotnya. Baik Bu, wali kelasnya siapa Bu ya dulu? Untuk kelas 7. Bu Rifa. Oh iya Bu. Baik, langsung dijawab saja Bu ya. Untuk rapot emang waktu awal PJJ semua hampir telat pembagiannya waktu itu ya, karena yang wewenang untuk membagikan rapot saat itu memang karena kita kan nggak ketemu di sekolahan Bapak Ibu ya, ada yang telat jadi yang ambil kalau misalkan kayak di SMP hampir semua kelas itu telat ya pembagiannya. Nah untuk yang rapotnya nggak ada bisa nanti dicetak ulang Bapak Ibu, yang penting masih ada wali kelasnya Bu Rifa, masih ada di sekolahan insya Allah itu
Udah, tapi yang mungkin saya kesulitan nanti apa namanya tahu nilainya ya, karena dulu itu rapot yang dulu database-nya itu kan saya nggak pegang semua, saya hanya pegang nilai-nilai yang semester ini saja gitu. Mudah-mudahan nanti dicari di wali kelas, mudah-mudahan masih ada legernya. Kalau legernya masih ada, semua nilai masih ada, masih bisa saya print ulang seperti itu, Bu. Oke, nanti kita tinggal minta aja ya ke sekolah ya. Ya, siap. Nanti di semester apa namanya? Rapot semester berapa, kelas berapa, wali kelasnya siapa, nanti biar saya tanyakan juga ke wali kelasnya. Kalau misalkan wali kelasnya nggak menyimpan ya ledgernya, mau nggak mau saya harus tanya masing-masing guru nilainya berapa gitu kan. Nilai Sofi dulu Nah, pasti itu dia saya nggak nyimpen kebetulan waktu itu. iya, karena mudah-mudahan semua guru masih nyimpen nilai-nilai yang lama sih kalau. Ya, terima kasih Ya. Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya Pak Yafi, orang tuanya Raka, Pak Yafi. Iya Pak, silakan. Iya, mohon maaf nih sambil ini jadi tadi agak-agak sedikit nggak nyimak berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru UTBK gitu ya. Iya, iya. Apakah ada kolektif Pak Yafi? Pendaftaran kolektif gitu dari sekolah? Oh enggak, biasanya masing-masing itu Pak, masing-masing dari siswa. Kalau UTBK kan waktunya ini bulan apa? Bulan April mungkin ya, Maret atau apa bukannya kan masih belum. Itu masing-masing siswa Pak yang daftar. Oh. Mungkin kita hanya memberikan misalkan anak-anak perlu surat apa, nanti kita siapkan pasti itu. Ya. Kita nggak tahu nih, maaf, jadwal misalnya UI kapan bukanya, UNJ kapan bukanya gitu. Oh ya, nanti di share aja, nanti saya share Pak di grup. Oh, nanti ada di grup ya. Soalnya iya, kalau masing-masing kita kan orang tua murid nggak tahu kapan masing-masing kampus buka. Kalau zaman kita dulu kuliah kan serentak tuh, semua kampus buka ya, kita bisa kolektif melalui sekolah zaman dulu kan. Sekarang kita nggak tahu sistemnya nih. Apakah ya kalau memang tadi masing-masing berarti nanti ada info ya. Iya, siap pasti di gitu ya. Kalau misalkan ya kalau udah buka UTBK udah buka, karena waktunya kan itu lumayan lama juga. Yang penting anak-anak sudah punya akun semua, saya cek kemarin Pak. Terus tadi kalau udah... yang sekolah agama tadi apa yang kayak UIN segala macam itu, iya, anak harus daftar juga. Iya, itu kalau misalkan anak-anak yang mau masuk UIN Pak, atau mau masuk STAIN ya. Kalau misalkan dari tahun-tahun sebelumnya sih anak-anak pada kurang minat di itu. Entah kenapa. Raka sudah daftar di LTMT itu ya? Iya. Untuk yang umum? Umum, tapi milik umum, untuk kampus umum. Kalau UIN daftar lagi berarti di? Iya, nanti bikin akun lagi. Di tadi apa yang SPAN itu apa tadi? Iya, SPAN PTKIN. Oh, daftar itu juga ya? Iya, buat akunnya. Penting anak-anak udah punya akun dulu Pak. Nanti kalau misalkan nanti mau. Iya, setelah kita daftar buat akun, nanti dihubungi atau gimana nanti itu? Nanti daftar sendiri biasa Pak, kalau misalkan nanti ada tanggalnya sudah buka nih. Oh gitu. Iya, kalau misalkan sudah buka tanggalnya tinggal apply saja lewat apa namanya login yang pakai akun kita. Jangan sampai lupa itu email apa password username segala macam. Kalau misalkan udah lupa repot juga nanti riset ulang password segala macamnya itu. Oke. Tadi maaf, yang 200.000 itu biayanya untuk yang umum atau untuk yang sekolah agama? Itu untuk yang umum Pak. Untuk yang agama lupa saya berapa ya. Ntar mungkin ada perubahan nggak ya tahun ini. Oke, jadi nanti untuk masuk perguruan tinggi negeri baik itu umum maupun yang agama akan diberitahukan tanggal-tanggal pendaftarannya ya. Iya Pak, nanti saya juga akan share file-file PDF-nya di grup Pak. Terus kalau yang tadi soal agama, akunnya itu sudah bisa dibuat sekarang? Sudah bisa. Kalau kemarin kan baru dibuka tanggal berapa? Tanggal 10 ya, tanggal 15 tuh yang LTMT itu ya. Iya. Oke. Makasih Pak Yafi, saya terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin dari Bapak Ayah dan Bunda sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya Pak. Ibu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah mapel. Adakah sistem pembelajaran tambahan untuk anak-anak yang sebentar lagi akan melaksanakan US seperti pengayaan gitu? Kayak mapel, MTK, dan IPA. Buat apa sih? Kayak anak-anak yang kurang, yang biar lebih siap untuk melaksanakan US itu, Pak. Terima kasih. Ya mungkin kalau ini silakan langsung ke Pak Nazar ya. Pak Nazar lagi gimana Pak? Ya, sebelumnya memang kalau masih zaman UNBK ya Bu ya, kalau di zaman UNBK itu kita memang selalu mengadakan PM, kenal materi di pagi hari gitu. Itu jam berapa ya? Jam 1 atau jam 2 sampai sekolah untuk kenal materi gitu kan. Hanya saja untuk yang sekarang kan US ya, jadi nilai kelulusan itu emang sudah ada di sekolah gitu ya. Kalau dirasa penting tidak penting sudah pasti penting ya, bagaimanapun penting. Makanya untuk mengakali tidak adanya PM atau penal materi ini, materi yang kelas 9 ini kita diselesaikan itu sampai PAT, jadi sampai awal Maret. PAT sampai Maret ya, lupa tadi. Sampai Maret materi selesai. Nanti selesai PAT, anak-anak itu sampai US itu mereka tuh PM-nya itu dilaksanakan di jam pelajarannya gitu. Jadi ketika jam pelajaran itu bukan membahas materi lagi, tapi pembahasan soal untuk persiapan US seperti itu Bu. Ya, Kalau misalkan dirasa emang kurang dan perlu ada jam tambahan khusus, ya, mungkin nanti saya coba bicarakan dengan guru-guru. Kira-kira ketika memberikan jam tambahan di luar jam pelajarannya seperti apa, teknisnya, apakah mau pagi atau mau siang hari, ya, kalau memang dirasa perlu. Tapi emang untuk tahun ini yang kita lihat itu selesai PAT, anak-anak itu pembelajarannya dikhususkan untuk pembahasan soal untuk persiapan US gitu. Jadi misalkan IPA nih di hari Senin, berarti dia membahas soal untuk pembahasan soal untuk US nanti gitu. Bahas materi-materi lagi. Itu sih Bu. Oh iya Pak. Sementara ini ya, tapi jika jadi rasa emang orang tua perlu dan saya sih harus ada tambahan nih Pak, harus di jamnya tambahin lagi. Nanti kita coba setting mana pembelajaran yang memang itu di US itu LP-nya di US-nya kayaknya nggak perlu nih, jadi jam matematika ditambahkan jadi Iya baik Pak, terima kasih karena MTK dan IPA itu butuh pendamping. Terima kasih Pak sebelumnya. Pak Nazar, mohon izin. Ini kepada ayah bunda ya, sekali lagi saya mohonkan supportnya karena beberapa kali kemarin 2 kali pertemuan di mapel saya, memang mapel saya bukan mapel esensial, tapi ini jadi perhatian sekali, khawatir merambat ke mapel yang lain, terlebih sampai kalau ke mapel esensial. Untuk kelas 9 ini seperti ada sindrom gitu Pak, ketika di PJJ-kan kembali dari 23 anak jumlah siswa itu biasanya ikut Zoom ketika penyampaian materi itu cuma setengahnya gitu. Ini dari tahun ke tahun selalu seperti ini. Jadi mohon sekali lagi ayah bunda support mungkin lebih intens lagi diperhatikan Ananda di rumah ketika Zoom. Terlebih kelas 9 ini sangat-sangat terbentur sekali waktunya. Sudah saat PJJ itu waktunya udah sedikit ya. Offline pun sama, cuma sedikit. Satu mapel itu mapel esensial paling banyak dapat jam itu dia cuma sekitar 90 menit ya Pak? 90 atau 70 menit Pak Nazar? Sekarang? Ketika offline, 70. Ya, 70 menit untuk penyampaian materi. Maka ketika Ananda tidak mengikuti dengan baik, akan banyak ketertinggalan gitu Pak. Apalagi mau kejar USP kan, kita sudah tidak ada yang namanya PM. Cuma punya kesempatan waktu ketika penyampaian materi di mata pelajaran berlangsung di KBM. Nah, saat KBM-nya tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin oleh Ananda, maka akan ketinggalan banyak sekali gitu Bunda. Dan ini saya perhatikan dari kemarin,
banyak sekali terutama di kelas 9 ini. Kalau di offline sih alhamdulillah rame gitu ya Pak, paling ada hanya 1-2 anak yang tidak hadir, itu pun karena alasan yang syar'i, sakit dan sebagainya. Namun masih berkomunikasi, masih berkoordinasi, masih konfirmasi. Tapi ketika PJJ ini, kemarin waktu saya ngajar itu dari 23 anak yang masuk cuma 13 anak gitu. Sisanya nggak ada konfirmasi, kenapa nggak masuk, kenapa nggak hadir gitu. Dan tidak menghubungi lebih lanjut gitu. Sementara materi ini harus tuntas sampai dengan bulan Maret gitu. Tapi banyak yang nggak hadir. Itu Pak mungkin permasalahan. Ayah Bunda mohon perhatiannya di rumah. Untuk Ananda lebih intens lagi diperhatikan Zoom-nya kalau bisa semua mapel hadir. Gitu. Karena waktu kita memang cuma ini aja. Gitu. Tidak ada perpanjangan waktu. Sementara pandemi ya polanya skenario-nya terus seperti ini. Di PJJ kan kembali offline sebentar, PJJ lagi offline sebentar, PJJ lagi. Kita nggak tahu sampai kapan seperti ini. Cuman salah satu yang bisa kita lakukan ya cuman harus cerdas beradaptasi. Jadi apapun keadaannya harus bisa kita siasati gitu Ayah Bunda. Jadi mohon sekali lagi support dan dukungannya untuk diperhatikan Ananda di rumah. Ketika PJJ diharapkan lebih intens untuk Ananda bisa ikut Zoom semaksimal mungkin. Begitu Ayah Bunda. Mohon supportnya, mohon izin dan mohon maaf mungkin nggak nyaman, tapi ini harus disampaikan gitu ya Ayah Bunda. Terima kasih. Silakan Bu Aida. Mungkin Bapak dan Ibu atau Ayah dan Bunda masih ada yang ingin ditanyakan kembali. Mohon izin Bu, saya Bu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mama Jen dari kelas 9. Saya ingin memberikan masukan ya Bu ya, mengenai proses pembelajaran. Ini selama proses pembelajaran PJJ atau PTM atau ganjil genap, setiap penilaian atau tugas yang diberikan ada beberapa yang kurang paham gitu ya Bu ya. Jadi jika ada nilai atau tugas yang belum lengkap untuk bisa dikoordinasikan ke anak-anak kami Bu, atau ke kami juga Bu, ke orang tua wali murid. Jadi pas waktu jadi sebelum PTS atau ujian kita tidak numpuk Bu itunya Bu, tugas-tugas yang belum dikerjakan itu Bu. Jadi mohon diperhatikan atau dikoordinasikan gitu Bu. Tidak seperti waktu yang lalu jadi tugasnya itu numpuk dan anak-anak jadi untuk pembelajaran jadi agak ngeblank Bu. Jadi kurang semangat atau kayaknya agak merasa kesal untuk mengerjakannya gitu Bu. Nah, itu saja Bu yang masukan dari saya Bu. Baik Bunda, terima kasih. Pak Nazar mohon izin memberikan tanggapan. Iya, silakan Bu. Ya mungkin insya Allah untuk kelas 9 ini akan ada tracer sendiri ya Bu. Insya Allah mungkin mulai minggu depan karena sini sudah mendekati USP. Saya sebagai kesuaan mungkin akan melakukan tracer gitu. Jadi tracernya itu menelusuri anak-ananda yang tugas-tugas yang belum selesai itu melalui wali kelas. Dan mohon kesediaan Bapak Ibu wali kelas, Bu Rifa dan Pak Rudi, kalau saya agak-agak rewel nanyain anak-anak ada tugas apa yang belum terselesaikan atau guru mapel, mohon izin dan mohon kesediaan untuk saya tanyakan terus mungkin setiap harinya untuk tugas apa Ananda yang masih bolong-bolong supaya nggak ada tadi keluhan untuk tugas yang menumpuk ya Bunda. Insya Allah minggu depan saya mulai tracer ya, mulai saya tracing. Soalnya pas PJJ ganjil genap gitu saya agak bingung juga gitu menanyakan ke anaknya ada tugas apa yang belum ini, dia sendiri juga kayaknya agak bingung tugas apa ya, soalnya pas waktu PTM
bisa begini-gini, terus pas PJJ ada yang ganjil genap kan ada yang masuk atau tidak ya Bu ya. Jadi yang di rumah itu kadang menunggu tugas apa sama atau tidak dengan tugas yang diberikan di sekolah gitu Bu, sama yang tugas diberikan di rumah. Terus kami yang di rumah kan tidak tahu apa pembelajaran di sekolah. Terus tugas apa yang diberikan, apakah sama ataukah beda. Nanti penilaiannya itu yang dimasukkannya itu sama atau beda. Itu Bu, yang jadi bikin saya bingung Bu. Halo? Iya, Bunda. Pak Nazar mau menanggapi, silakan. Iya, terima kasih Bu untuk masukan dan mungkin kesahnya sama PJJ ini ya. Memang di awal tahun ajaran itu saya awalnya punya planning gitu untuk semacam membuat buku penghubung tapi online gitu yang bisa diakses oleh orang tua seperti itu. Jadi orang tua bisa mantau di buku tersebut anak-anak itu ada tugas apa aja, tanggal berapa pengumpulan, tanggal berapa di tugasnya, bisa mantau sebetulnya seperti itu. Cuman saya pikir ini udah kayak SD gitu ya, ada buku penghubungnya gitu. Akhirnya kita urung terlaksana lah untuk buku penghubung tersebut gitu ya. Bahasnya buku tapi ternyata berupa link yang bisa diakses orang tua untuk melihat tugas anak-anak deadline-nya kapan gitu kan, seperti itu awalnya gitu. Namun beberapa belum berjalan selama PJJ itu sebenarnya beberapa wali kelas juga sudah sering banget ya koordinasi dengan guru untuk menyampaikan tugas-tugas yang mungkin memang belum tersampaikan juga seperti itu, dan akhirnya menumpuk di belakang. Dan memang kalau udah menumpuk di belakang pasti lebih sulit lagi untuk ngejarnya gitu karena terlalu bertumpuk. Dan tadi aku ya kedua yang kedua tadi apa? Kurang dengar Pak. Suaranya kecil Pak. Suaranya jauh. Gitu. Mic-nya ditempelin Pak. Ya, untuk yang awal ulang lagi ya, untuk yang sebenarnya dari awal tahun itu ketika bukan awal tahun sih, di PJJ awal-awal itu memang rencana itu kita ada membuat semacam media komunikasi dengan orang tua gitu kan. Biasanya kan kalau SD itu kan buku penghubung itu ya. Ya, betul Pak. Nah, di SMP itu ada link yang bisa diakses oleh orang tua gitu. Jadi orang tua itu tiap hari bisa ngecek di situ yang isinya itu ada tugas-tugas anak-anak kapan diberikan dan kapan deadline-nya gitu. Dulu tuh ada di jurnalnya guru ada tuh, jurnalnya guru kalau nggak salah berita ya. Di awal dulu ada tugas yang itu bisa diakses oleh wali kelas untuk diinformasikan kepada orang tua sebetulnya. Dan memang tidak berjalan, tapi akhirnya tugas-tugas itu ya entah emang kurang komunikasi dari kita atau mungkin emang komunikasinya nggak sampai gitu, akhirnya sampai tugasnya menumpuk di belakang gitu, bukan hanya 1-2 orang. Yang sistemnya ya mungkin kita perbaiki sistemnya agar kejadian-kejadian seperti itu bisa kita minimalisir gitu, tugas bertumpuk di belakang, karena kalau udah bertumpuk di belakang itu agak lebih malas lagi ya, atau agak sulit lagi untuk diselesaikan, apalagi tinggal besok bagi rapot nih, ayo besok PTS mau bagi rapot, akhirnya kerja 1 minggu gitu kan, bahkan 1 minggu nih satu pelajaran ada 10 tugas yang belum kelar gitu, itu kan kewalahan ya, untuk anak juga gitu. Ada apa lagi Bu Ita? Pak Nazar, mungkin bisa ditindaklanjuti ya. Mulai minggu depan kita mulai penelusuran, mungkin Pak dibuatkan jurnal. Mungkin saya nanti minta tolong ke Bu Rizky ya. Kita mulai buat jurnal untuk khusus hanya untuk kelas 9 aja ya Pak. Sementara ini karena kelas 9 yang akan mendekati USP dan ujian praktek, jadi penelusuran tugas-tugas yang belum selesai mungkin mulai minggu depan saya coba buatkan jurnal, saya tanyakan ke guru mapel, terus kita dengan deadline tanggalnya sehingga bisa terlihat di situ ananda-ananda yang
belum selesai tugas-tugasnya gitu. Kebetulan kita ngajar materi sampai bulan Maret ini Pak, begitu. Untuk sebenarnya untuk selama ganjil genap ini, skema yang kita buat itu tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan masalah tugas, dan bedanya yang satu di rumah, sebagian di rumah, sebagian di sekolah. Tapi dari segi pembelajaran, ya kita membayangkan bahwa anak-anak ya dalam satu ruangan gitu, jadi tidak ada pembedaan masalah penilaian gitu kan, masalah atau tugas. Itu skema yang kami inginkan dari guru, biar karena kan yang berbeda hanya tempatnya aja gitu, tapi metodenya sama. Mungkin ya kemungkinan ada beberapa guru yang mungkin ada inovasi tersendiri untuk anak-anak di rumah ketika PJJ, mungkin hanya diberikan link seperti itu. Nanti anak tersebut ketika masuk baru diterangkan materi yang kemarin anak-anak lain diterangkan. Atau mungkin ada seperti itu, dan mungkin ada keterlambatan dan anak-anak menunggu juga, akhirnya ya nanti ada kurang komunikasi lah ya, ada komunikasi yang kurang bagus, ada kurang baik, sehingga ada beberapa orang terkendala ketika pembelajaran kelompok tertentu seperti itu. Tapi kalau dari sekolah emang kita standarnya itu seperti itu. Jadi anak di rumah maupun di sekolah itu melakukan pembelajaran yang sama, hanya beda tempat, dengan penilaian yang sama, tugas yang sama, materi yang sama, seperti itu. Adapun perbedaan mungkin itu ada improvisasi dari guru-guru mapel saja seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Baik, Ayah dan Bunda, masih ada yang ingin ditanyakan atau tambahan masukan? Dipersilakan. Boleh nanya lagi nggak Pak? Ya, silakan Bunda. Kalau misal ujian praktek, apakah bisa sistem rolling Pak? Karena berhubung ada orang tua wali murid, ada yang merasa keberatan anak-anaknya masuk sekolah setiap hari. Misalnya sehari masuk, sehari tidak gitu Pak. Ganjil genap. Ya, itu. Kira-kira gimana Pak kalau ujian praktek kayak gitu? Ini kan ketika praktek, insya Allah kalau nggak setuju kan sekolah, tapi untuk anak-anak yang jadi untuk anak kelas 8, 10, 11, kalau misalkan tidak ada surat edaran untuk perpanjangan, kalau ada surat edaran perpanjangan PJJ untuk kelas itu tidak terlalu padat ya, hanya kita ada kalau anak kelas 9 anak. Kita untuk kelompok tertentu kan kayak misalkan Pak, maaf kurang jelas. Ya, Bu, tadi Zoom-nya out sendiri. Ya, jelas Bu? Iya, siap. Untuk pelaksanaan praktek ini, kalau memang praktek tersebut bisa memungkinkan kayak misalkan tahfidz kan ada anak yang mungkin ada guru mapelnya yang udah rumah, kita tidak kita tetapkan ganjil genap seperti itu ya Bu ya. Jadi hari Senin Selasa anak ganjil praktek di sekolah, praktek di sekolah seperti itu sarannya ya. Jadi tidak dalam satu hari anak 46 anak langsung praktek di situ semua seperti itu.
Gimana Pak Yafi? Kira-kira bisa dikondisikan nggak ya? Iya Pak, Insya Allah untuk tadi ya penumpukan jumlah siswa di kelas dan efisiensi waktu yang satu apa namanya mapel itu 2 jam, hanya 2 jam. Kalau misalkan nanti di rolling seperti itu, berarti ujian prakteknya mau nggak mau, kalau jadwalnya seminggu full, 2 minggu kan ada yang di rumah, ada yang di sekolah seperti itu. Misalkan gurunya sesuai nanti kebijakan nanti Bu ya. Ya misalkan nanti kalau emang wajib di sekolah semua, berarti mau nggak mau waktunya 2 minggu ya Pak. Iya, 2 minggu. Kalau emang harus ke sekolah semua gitu kan. Iya. Kalau datang semua ke sekolah terus dibuat shift gitu bisa ya Pak ya? Iya, kayak pagi, siang gitu. Bisa. Kalau dibuat shift bisa Bunda. Mungkin kalau dibuat tinggal minta persetujuan sama guru mapelnya nih, mohon kesediaan seperti itu. Jadi biar selesai 1 pekan gitu. Nah, Bunda, karena khawatir bentrok dengan kegiatan yang lain. Iya, betul, karena udah mepet ya Pak. Iya, kalau ke belakang nanti bentrok lagi sama yang lainnya gitu. Betul Bu. Kalau mempelajari pola surat edaran sih Pak, insya Allah minggu depan itu memang sudah di PTM-kan kembali. Sudah mulai bisa ya. Cuman 1 minggu ke depan kemungkinan PTM. Minggu depannya itu yang kita nggak tahu PTM apa di PJJ-kan kembali gitu. Jadi kesempatan kita cuma pas minggu depan nih. 1 minggu ya. Ya betul Bunda. Kalau mempelajari surat edarannya seperti itu. Ya. Kalau memanfaatkan ya. Soalnya gitu Bun. Ya, jadi harus benar-benar bisa mensiasati waktu, memanfaatkan waktu semaksimal dan seefektif mungkin seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ujiannya di sekolah gitu, ujian praktek itu benar-benar ujian praktek aja, nggak ada tambahan misalnya pelajaran lain gitu, bisa belajar gitu? Nggak ada Bu. Itu jadi ujian praktek ya? Khusus praktek saja. Sehari hanya 2 mapel. Ya. Kurang lebih 2-3 jam ya Pak Yafi berarti di sekolah. Ya. Terima kasih. Ya Bunda. Terima kasih Bu Ita, Pak Yafi, Pak Nazar. Nah, sama-sama Bu. Silakan Bu Aida. Masih ada lagi Bunda ya untuk masukan atau pertanyaannya? Saya dirasa cukup ya Ayah dan Bunda, Bapak dan Ibu Wali Murid yang terhormat. Tibalah kita pada penghujung acara, yaitu doa dan penutup. Untuk acara doa akan dipimpin oleh Bapak Wardani. Kepada Bapak Wardani dipersilakan. Maaf, Pak Wardani di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'siru alaina wa ardina wa rad'ana. Allahumma inna as'aluka khaira hadha Allahumma inna as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa a'udzu bika min syarri hadzal yawmi wa syarri ma fihi
وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم عافنا في بدنا اللهم عافنا في سمعه اللهم عافنا في بصر لا إله إلا أنت ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru, Bu Guru. Sama-sama. Bapak dan Ibu wali murid yang terhormat, acara demi acara telah kita lewati, maka berakhir pula acara kegiatan sosialisasi program kelas 9 dan kelas 12 pada pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, karena kesalahan semata-mata datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam Zoom pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita akhiri acara ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazar Bapak Ibu semua. Mohon pamit ya. Pamit ya, Bu. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nazar, Pak Yafi, Bu Aida, Pak Wardani, Bu Mei, mohon izin saya keluar. Mama Pak Om.